Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum tentang indahnya kehidupan bermakna dengan iman, Islam, dan ihsan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmail, amma ba'du. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Kita semua pasti ingin memiliki kehidupan yang bermakna dengan penuh kebahagiaan. Namun tahukah kita bahwa kunci dari kehidupan yang bermakna adalah iman, Islam, dan ihsan? Iman membuat kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan iman kita punya tujuan yang jelas. Tetapi Islam juga tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke agama Islam. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 257 yang bacaannya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tukhutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Berikut adalah kisah inspiratif singkat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mencerminkan iman, Islam, dan ihsan dalam suatu peristiwa nyata dan penuh hikmah. Suatu malam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berjalan mengelilingi kota Madinah seperti biasa untuk memastikan rakyatnya dalam keadaan aman dan sejahtera. Dalam sunyi malam, ia mendengar tangisan anak-anak dari sebuah rumah kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara seorang ibu yang sedang merebus sesuatu di atas api. Umar mengetuk pintu dan bertanya, "Wahai ibu, mengapa anak-anakmu menangis?" Saat sang ibu menjawab, tanpa mengetahui yang bertanya adalah khalifah, "Mereka lapar dan aku tidak memiliki apa-apa. Aku hanya merebus air dengan batu agar mereka tertidur karena mengira aku sedang memasak makanan." Mendengar itu, Umar terdiam, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia segera kembali ke Baitul Mal dan memikul sendiri karung berisi tepung dan makanan. Meski pelayannya menawarkan bantuan, "Biarkan aku yang memikulnya. Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat nanti?" kata Umar. Sesampainya di rumah wanita itu, Umar sendiri yang memasak makanan dan menyuapi anak-anak. Mereka pun tertawa bahagia dan kenyang malam itu. Setelah itu Umar duduk agak jauh memperhatikan mereka tersenyum. Ketika ditanya kenapa ia belum pergi, ia menjawab, "Aku tidak akan pulang sampai aku melihat mereka tertawa sebagaimana aku melihat
mereka menangis. Makna iman, Islam, dan ihsan dari kisah ini. Makna iman, Islam, dan ihsan dari kisah ini. Iman, Umar merasa bertanggung jawab di hadapan Allah atas kondisi rakyatnya karena ia yakin bahwa pimpinan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Islam, ia menjalankan ajaran Islam bukan hanya dengan salat atau bukan Islam. Ia menjalankan ajaran Islam bukan hanya dengan salat atau puasa, tapi dengan menunaikan amanah sebagai pemimpin dan melayani umat. Ihsan, ia berbuat sebaik-baiknya, bahkan memikul sendiri karung makanan dan memasak untuk rakyatnya. Karena ia sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatannya meski orang lain tidak. Pesan moralnya, Umar bin Khattab ini mengajarkan bahwa kekuatan iman melahirkan tanggung jawab. Islam mendorong aksi nyata dan ihsan membuat kita berbuat baik bahkan saat tidak ada yang melihat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat. Sekian dari saya. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.